Saudaraku umat Tuhan yang Yesus kasihi, Shalom. Pada malam hari ini kita bersyukur karena Allah kita Allah yang baik, Allah yang telah memberkati masing-masing kita. Secara khusus Allah telah memberkati panitia KKR Net Panggilan Keselamatan, sehingga malam hari ini, malam kegiatan KKR ini selama sepekan akan mulai. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Uniconference Indonesia Kawasan Timur yang mempercayakan kami untuk datang menyampaikan kabar selamat melalui daerah misi Papua. Terima kasih juga kepada pimpinan Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah misi Papua yang telah mensupport, yang telah bekerja sama dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Semua panitia yang telah bekerja sama, tim IT yang telah melayani dengan sukacita, kiranya Allah memberkati. Semua umat Tuhan yang ada di rumah dan di mana saja berada. Malam hari ini, mari kita mendengarkan kabar keselamatan, panggilan keselamatan melalui pahlawan dalam buku Wahyu. Di dalam menggali mutiara kebenaran ini, sebelumnya mari kita menghadap Allah di dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Tiba saatnya kami mau menggali mutiara kebenaran. Terangilah pikiran masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti rencana keselamatan Allah bagi kami manusia. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam buku Wahyu ada pertarungan yang hebat antara Yesus dan setan. Buku Wahyu merupakan sari dari seluruh Alkitab. Alkitab kita memiliki 66 buku. Wahyu adalah buku yang ke-66. Hanya ada terdiri 22 pasal dan 404 ayat. Namun di dalamnya merupakan pertarungan sepanjang zaman dari dua kuasa yang bertarung untuk memperebutkan umat-umat manusia yang telah diciptakan Allah. Pada malam hari ini, buku Wahyu akan menampilkan sosok pahlawan yang telah merelakan hidupnya menjadi korban pengganti untuk saudara dan saya. Alkitab kita ini membicarakan perjalanan hidup manusia dan rencana keselamatan Allah dari Eden ke Eden. Alkitab kita menyampaikan kisah kasih Raja Sorga yang maha besar kepada manusia yang juga maha besar dosanya. Di dalamnya ada kesaksian-kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam misi penyelamatan manusia. Ada perjanjian lama 39 buku, ada perjanjian baru 27 buku. Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Ada zaman awal, ada zaman akhir. Karena setelah dunia kita jatuh ke dalam dosa, perjalanan sejarah bersifat linear, ada awal dan ada akhirnya. Ada Israel kuno yang gagal secara bangsa, yang telah dijadikan sebagai pilot proyek keselamatan, percontohan, tetapi sayang mereka menolak Kristus, bahkan menyelibkan Yesus Kristus. Sehingga kita bersyukur saudara dan saya telah terpanggil sebagai Israel rohani, yang telah dicatat dalam 1 Petrus 2:9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia atau Yesus Kristus. Buku pertama Alkitab adalah Kejadian, dan buku yang terakhir adalah Wahyu. Kejadian pasal 1 dan 2, dua pasal pertama dalam Alkitab membicarakan tentang penciptaan Allah terhadap
bumi kita, termasuk manusia di dalamnya, dan hari Sabat, hari yang ketujuh. Dua pasal terakhir, Wahyu 21 dan 22, berbicara tentang Eden yang dipulihkan. Oleh karena Eden yang pertama telah jatuh ke dalam dosa, maka Eden yang sama juga akan dipulihkan pada waktu Yesus datang. Kejadian pasal 3 mencatat tentang awalnya dosa, dan Wahyu pasal 20, 3 pasal terakhir dalam buku Wahyu, pasal yang ketiga terakhir berbicara tentang dosa diakhiri. Eden diilustrasikan dan pertentangan besar semesta alam yang terus terjadi. Ada kontra antara Kristus Yesus yang melambangkan kerajaan sorgawi, di mana ada Yerusalem dengan budaya belas kasihan, dengan kontra antikristus atau setan, dikenal dengan lambang Babylon yang mengajarkan kekacauan ajaran-ajaran, mencampur adukan ajaran yang benar dan palsu, yang memiliki budaya kebencian, cinta diri, dan berakhir pada neraka nanti. Alkitab kita ini diawali dengan Wahyu Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 9, inilah wahyu Yesus Kristus, dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Lalu ayat 9, aku Yohanes berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi buku Wahyu adalah surat dari Yesus Kristus, surat kasih, surat cinta Allah bagi saudara dan saya sebagai manusia. Biasanya kalau kita membaca suatu surat, kalau baru sekali kita baca, belum terlalu memahami makna surat tersebut. Saya pertama bertugas sebagai hamba Tuhan di Jemaat Tembagapura, Papua. Pada waktu itu mantan kekasih saya yang sekarang sudah menjadi istri saya, kalau dia mengirim surat kepada saya, maka waktu di kotak pos saya mengambilnya, cepat-cepat mengambil posisi sendiri dan membaca secara cepat. Setelah saya kembali ke kamar, saya duduk lagi dan mulai membaca kembali. Setelah membacanya saya menyimpannya. Beberapa waktu kemudian saya ingat lagi, saya ambil lagi surat yang sama, saya baca secara perlahan-lahan. Semakin sering saya membaca, semakin saya mengetahui maksudnya untuk saya. Begitulah dengan buku Wahyu, adalah surat cinta Allah, surat kasih Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Semakin sering kita mempelajarinya, semakin kita mengetahui maksud Yesus Kristus untuk keselamatan saudara dan saya. Buku Wahyu diberikan dalam bentuk simbol-simbol. Ada kuda putih, ada kuda merah, ada binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi. Mengapa Allah menyampaikan pekabaran dalam bentuk simbol? Oleh karena latar belakang sejarahnya pada waktu itu Yohanes dari Pulau Patmos. Sementara ia menulis ilham yang ia peroleh dari Allah sendiri. Surat dari Yesus Kristus. Maka surat itu dikirim ke jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia. Dan yang membawa surat itu adalah tentara-tentara Roma, yang pada saat itu kaisarnya adalah Kaisar Domitian. Banyak dari suratnya juga menyinggung tentang kekuasaan Romawi yang kadangkala saat itu menyelewengkan kebenaran. Oleh karena itu Allah menyampaikan pekabaran dalam bentuk simbol agar tentara yang membawa surat ini tidak mengerti. Karena kalau saja tidak dalam bentuk simbol, langsung dinyatakan tentang kekaisaran Romawi, pemimpin gereja yang saat itu yang sedang berkompromi dengan ajaran kekafiran, maka jelas surat itu tidak akan sampai kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Bahkan mungkin sampai pada tangan kita dewasa ini. Oleh karena tentara Roma akan mengetahuinya dan pasti akan membuangnya di tengah jalan. Tetapi oleh karena dalam bentuk simbol, maka tentara Roma tidak mengertinya, mereka langsung membawa ke jemaat-jemaat dan itu terpelihara hingga saat ini.
Di dalam penafsiran buku Wahyu ada 4 paham di dunia kekristenan. Ini menurut pandangan dari seorang doktor yang bernama Desmond Ford. Pandangan pertama adalah preterism. Preterism ini adalah kelompok yang menganggap bahwa buku Wahyu ini adalah yang penerapannya di waktu yang lalu, sudah lewat, tidak perlu lagi dipelajari pada zaman sekarang. Itu sudah jauh, sudah ketinggalan zaman. Sementara ada juga kelompok yang lain yang menganggap dengan paham futurism, atau buku Wahyu ini belum saatnya dipelajari sekarang, nanti di hari-hari akan datang, nanti di kemudian, jauh hari kemudian, belum sekarang. Ada juga kelompok yang lain yang menganggap idealisme, yang mereka hanya mengambil hal yang dengan hal yang ideal, hal-hal bersifat supranatural, yang bersifat rohani dan kealahan. Mereka tidak mau mempelajarinya, mereka menolak. Dan yang keempat, kelompok historicism, dan inilah yang dianut oleh kelompok yang menamakan diri Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Ada dasarnya dalam Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 19, Wahyu seiring dengan sejarah. Wahyu 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi penerapan nubuatan buku Wahyu diterapkan sejak itu disampaikan kepada Rasul Yohanes yang dikatakan di sini sejak saat ini dan yang akan terjadi sesudah ini. Lalu dalam Wahyu 4 ayat 1, naiklah ia kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi oleh karena itu, penerapan yang tepat dalam buku Wahyu adalah penerapan yang bersifat sejarah, historicism. Karena ayat-ayat inilah yang telah menyatakan kebenarannya. Buku Wahyu bersifat nubuatan apokaliptik. Kata apokaliptik dari 2 kata. Pertama, apo yang berarti mengungkap atau membuka. Kaliptik artinya adalah rahasia atau yang tersembunyi. Jadi buku Wahyu sebenarnya mengungkap hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang bersifat rahasia yang diungkap oleh buku Wahyu, agar kita berjalan tidak hanya meraba-raba dalam perjalanan iman, hanya sekedar mengikuti kelompok orang banyak atau orang yang terpandang, tetapi buku Wahyu telah memberikan arahan, arah yang tepat, arah yang benar, karena buku Wahyu mengungkap rahasia kebenaran sampai pada saat Maranatha, bahkan sampai di dunia baru. Susunan kitab Wahyu, kalau saudara melihat, ini bagaikan cermin yang berimbang. Wahyu pasal 1 ayat 3 yang merupakan pendahuluan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sementara dalam Wahyu 22 ayat 7 bagian penutup juga hampir sama diulangi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Jadi saudara dan saya yang akan membaca, mendengar, dan menurut akan memiliki kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati memberi arti keselamatan. Kita tidak hanya membaca firman Allah, mendengarkan, tetapi menjadi pelaku firman. Saudara, ini gambaran susunan buku Wahyu. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, hanya saudara lihat perbandingannya. Dari Wahyu pasal 1 sampai 14, dia berbicara tentang konflik yang berlangsung. Bagaimana aniaya terjadi di jemaat-jemaat Kristen yang mula-mula berkembang, dan terjadi aniaya dari para penguasa yang menolak ajaran-ajaran kekristenan. Lalu Wahyu 17 sampai 22, dia mengarah kepada konflik itu akan berakhir menuju kepada sejarah akhirnya dunia ini. Ada pendahuluan, ada penutup. Saudara lihat yang warna merah. Warna merah ini adalah dalam Wahyu 1 sampai 3 adalah nasihat kepada jemaat yang tercerai-berai dan ditentang. Ada jemaat-jemaat yang saat itu dia niaya, mereka tercerai-berai, terpisah oleh karena ditentang oleh para penguasa yang menolak ajaran kebenaran.
Sementara Wahyu 21 ayat 22, upah kepada jemaat yang telah terkumpul dan damai. Di awal kekristenan terjadi aniaya, tercerai-berai, mereka dipermalukan, dianiaya, dibiarkan berkelahi dengan binatang buas dan berbagai cara aniaya yang lain. Tetapi pada akhirnya jemaat yang tetap setia ini akan berkumpul dalam suatu sukacita karena kemenangan yang diraih. Sudah lihat warna seterusnya biru muda. Yesus menghibur umatnya yang menderita dalam Wahyu 4 sampai Wahyu yang ke-7. Umatnya yang menderita oleh karena aniaya, yang dipermalukan, yang ditangkap, mereka menderita, tapi Yesus terus menghibur mereka. Dan di dalam Wahyu 19 dan 20 sudah lihat, Yesus mengangkat umatnya yang telah dibangkitkannya. Akan ada kebangkitan pada saat Maranatha bagi orang-orang percaya yang telah mati dalam Tuhan, karena mereka sama dengan tidur. Orang yang mati dalam Tuhan sama dengan tidur dari jeri lelahnya. Lalu warna kuning muda, saudara perhatikan. Penghakiman dan amaran pada dunia dengan 7 trompet yang digambarkan dalam Wahyu 8 sampai 11. Lalu keseimbangannya dalam Wahyu 15 sampai 16 adalah penghakiman dan hukuman kepada dunia. Sama, dunia yang telah menganiaya umat Allah, menganiaya gerejanya, akan dihakimi oleh Allah. Lalu saudara lihat, warna ungu ini adalah pusat atau inti dari buku Wahyu. Wahyu 12 dan 14 adalah pencobaan kepada perempuan kudus dan keturunannya. Perempuan dalam buku Wahyu melambangkan jemaat Allah atau gereja Allah. Yesus adalah mempelai laki-laki. Jemaat itu dicobai, dianiaya dan seterusnya. Lalu Wahyu 17 ayat 18, kejatuhan wanita pelacur dan pengikutnya. Wanita pelacur ini lambang daripada kelompok-kelompok orang yang mengaku umat Allah, tapi mereka mengajarkan ajaran-ajaran dunia atau mempraktekkan ajaran-ajaran duniawi. Jadi ini adalah perbedaan antara wanita suci dalam Wahyu 12 dan wanita pelacur, melambangkan organisasi-organisasi yang mencampur adukan kebenaran dan kepalsuan, mengajarkan ajaran-ajaran kekafiran di dalam kelompok organisasi tersebut. Kita lewatkan itu, saudara. Kita datang pada poin utama malam hari ini. Siapakah pahlawan dalam buku Wahyu? Peristiwa-peristiwa kesamaan ibarat babak-babak drama yang terus berlangsung sejak awal kekristenan hingga Maranatha, malah sampai kepada zaman kekekalan di dunia baru. Dan seperti lazimnya dalam satu drama, biasanya ada tokoh penjahat dan ada pahlawan yang baik. Biasa kalau kita menonton drama atau ada film yang kita saksikan di layar TV, biasanya di sana ada pahlawan, ada penjahat. Dan uniknya bahwa kalau dalam film-film yang kita saksikan atau drama, biasanya pahlawan atau tokoh yang baik, dia selalu menang, dia selalu hidup. Walaupun mau ditembak di mana-mana, kalau dia di film-film, dia selalu menang. Makanya mereka sering kali sebut dengan bahasa istilah barol. Kalau barol itu, saudara, tidak mati-mati, biar mau ditembak sini sana, dia tetap hidup, menang. Dan penjahat biasanya akan mati. Mereka katakan penjahat itu akan mati. Tetapi dalam buku Wahyu terbalik. Justru pahlawannya itu, tokoh utamanya, dia mati, saudara. Kenapa pahlawan dalam buku Wahyu mengalami kematian? Karena dia mengambil posisi saudara dan saya menjadi korban pengganti, agar dengan kematiannya pahlawan kita yang mati di kayu salib, yang telah menjadi korban pengganti, saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi sangat berbeda, kontras. Film yang ditayangkan oleh dunia biasanya pahlawannya, tokohnya, barolnya hidup. Tapi dalam buku Wahyu justru terbalik. Untuk sementara setan yang masih hidup, tapi akan tiba saatnya setan akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Karena Yesus hanya mengambil posisi sebagai korban pengganti. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena ia menggenapi tuntutan hukum, saudara. Karena manusia berdosa karena melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan dosa itu menuntut manusia untuk mati kekal. Hukum Allah yang dilanggar adalah salinan karakter Allah.
Itu setara dengan Allah. Itu adalah tabiat Allah, sifat Allah. Dan oknum yang harus menjadi korban pengganti adalah oknum yang setara dengan Allah. Dan itulah yang diambil oleh Yesus sebagai oknum kealahan. Salah satu oknum kealahan. Kalau ada orang yang mengajar bahwa Yesus itu bukan Allah, saudara, maka bagi dia tidak ada juru selamat. Apa sebab? Karena kalau Yesus itu bukan Allah atau hanya ciptaan Allah, maka dia berarti di bawah hukum. Hukum itu setara dengan Allah. Jadi Yesus tidak layak menjadi juru selamat. Oleh karena itu yang benar Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah sesungguhnya, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena datang memberikan teladan penurutan kepada Bapa di sorga. Karena ia mau menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu ia mengambil rupa manusia, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria tanpa perbuatan hubungan daging dengan Yusuf. Tapi dia sesungguhnya Allah karena dia adalah korban pengganti yang menggantikan tuntutan hukum Allah. Tokoh atau pahlawan dalam buku Wahyu. Wahyu menampilkan pemeran atau pahlawan yang baik hati yang diberi nama Yesus Kristus. Yesus ditampilkan dengan segala caranya dan keagungannya serta kasihnya yang tidak terhingga bagi saudara dan saya. Bagaimana buku Wahyu menggambarkan tentang Yesus? Wahyu 1 ayat 13 digambarkan jubahnya panjang sampai di kaki, berlilitkan ikat pinggang bagaikan emas. Wahyu 1 ayat 14, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, artinya putih sekali. Matanya bagaikan nyala api. Ini gambaran buku Wahyu tentang pahlawan itu. Inilah dia yang digambarkan. Sudah lihat ikat pinggangnya, bagaimana pakaiannya. Seterusnya Wahyu 1 ayat 15, gambaran buku Wahyu tentang pahlawan dalam buku Wahyu. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Wahyu 1 ayat 16, wajahnya bersinar bagaikan matahari terik. Wahyu 1 ayat 1, dan inilah wahyu Yesus Kristus. Itulah gambaran-gambaran tentang pahlawan dalam buku Wahyu yang memanggil saudara dalam panggilan keselamatan. Wahyu 1 ayat 5, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ia telah menjadi korban pengganti. Darahnya telah tercurah untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa kita. Kita yang tadinya hilang oleh karena dosa, yang tadinya dalam kegelapan, kata 1 Petrus 2:9. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kematian pahlawan kita di kayu salib, kita telah dipanggil dan menjadi suatu kerajaan, kerajaan imam, menjadi bagian daripada keluarga Allah. Amin saudara. Puji Tuhan atas kebaikan Allah. Wahyu pasal 5 ayat 8, 9 dan 12. Yesus digambarkan sebagai anak domba, dan hanya dialah yang layak menebus manusia, sebab ia telah disembelih, dan dengan darahnya engkau telah membeli mereka bagi Allah, tiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Tidak ada yang terkecuali. Siapa saja dari semua kalangan, dari suku mana saja, telah ditebus oleh Yesus. Jika ia membuka hati dan menyambut kasih karunia Allah, ia akan menjadi keluarga Allah, dan di dalamnya ada jaminan keselamatan. Kata domba saudara yang menggambarkan Yesus ada 26 kali disebutkan dalam buku Wahyu. Yesus digambarkan dengan anak domba Allah. Domba biasanya kalau digiring, bahkan digiring ke tempat pembantaian, tetap mengikuti, tidak membangkang, tidak melawan saudara. Domba, itulah gambaran Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba Allah. Dalam perjanjian lama, domba adalah hewan yang melambangkan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan mati sebagai korban pendamaian bagi saudara dan saya. Yesus anak domba Allah mati menggantikan kita di Kalvari karena dosa-dosa kita. Melalui Yesus kita bebas. Itulah sebabnya mengapa umat-umat Allah berseru, engkau layak karena engkau telah
disembelih dalam Wahyu 5 ayat 9. Yesus layak menjadi juru selamat, ia layak menjadi penebus, karena hanya dia yang telah rela menjadi korban pengganti bagi saudara dan saya. Hanya aman di dalam Yesus, saudara. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara berbuat baik apapun, amal sebesar apapun, saudara mengabdikan diri dalam berbagai cara apapun, tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara tidak dapat layak untuk diselamatkan. Hanya oleh karena menerima keselamatan dalam Yesus, maka kita layak diselamatkan. Perbuatan yang baik kita, pengorbanan kita dalam seluruh kebun anggur Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, hanyalah merupakan bukti kasih kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Allah sebelumnya. Sekarang kita melihat tokoh penjahat. Tadi adalah tokoh yang baik, pahlawan yang baik. Sekarang tokoh penjahat. Biasakan kalau di film ada tokoh yang baik, ada penjahatnya. Dalam Wahyu 12 ayat 9, maka dalam buku Wahyu yang berperan sebagai penjahat utama ialah iblis atau setan, atau yang ditulis dalam buku Wahyu yang disebut naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, ini setan ini banyak gelar. Naga, bukan cuma naga kecil, naga besar. Lalu si ular tua, ada lagi iblis, ada lagi setan. Dalam Kejadian pasal 3, kalau saudara mempelajarinya, ketika dia berupa wujud menjadi ular, dia mencoba kepada Hawa, maka tidak disebut ular tua, hanya ular. Kenapa di Wahyu sudah disebut ular tua? Karena waktu peristiwa di Kejadian, saudara, dia belum lama jadi setan. Anggaplah ular muda, saudara. Biasanya kalau ular muda, ular yang masih kecil, gerakannya cukup lincah. Kalau kita gertas sedikit, dia lari, takut. Tapi kalau ular tua, saudara, biasanya dia tenang-tenang, tidak banyak bergerak. Tapi siapa yang lewat di depannya akan dimangsa. Jadi hati-hati, karena setan telah menjadi ular tua. Dia sudah berpengalaman untuk menjatuhkan banyak umat Allah. Tanpa berserah kepada Yesus, tanpa berserah kepada kuasa Allah, kita akan dikalahkan oleh setan. Siapapun dia, tidak ada garansi, jabatan, gelar-gelar, pengetahuan, tidak ada garansi bagi kita untuk melawan setan. Hanya kalau kita bersama dengan Yesus, kita. Setan yang dijuluki ular tua, iblis, naga besar, yang sifatnya adalah mendakwa, menuduh umat Allah siang dan malam. Orang-orang yang suka mendakwa, saudara, hati-hati, ini turunan dari naga. Jadi jangan kita suka mendakwa orang, jangan suka menghakimi orang. Kalau ada orang berkekurangan, kita doakan, kita bantu dia. Jangan menjadi hakim bagi orang lain. Jangan mengukur kerohanian saudara dengan kerohanian orang lain, karena sifat yang demikian adalah sifat setan. Setan ini mendakwa, menuduh umat Allah siang dan malam, karena ia mau agar tidak ada yang mau bersiap ke sorga. Dia mau agar semua manusia menemani dia dalam dapur api neraka. Ia sangat marah kepada umat-umat Allah dan siap memerangi mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Wahyu 12 ayat 17, ayatnya kita sudah tahu. Maka marahlah naga itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hanya gereja yang menurut hukum Allah secara lengkap yang dimusuhi oleh setan. Dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-17, menyelipkan karakter umat Allah, saudara. Maka marahlah naga itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti. Kata menuruti ini adalah karakter umat Allah yang sisa. Umat Allah yang sisa adalah mereka yang suka menurut, mereka yang dengar-dengaran, yang patuh kepada organisasi, kepada pimpinan gereja. Inilah ciri khas umat Allah. Boleh saja dia mengklaim diri umat Allah, umat sisa, tapi kalau dia membanggang, dia melawan, dia merongrong organisasi Tuhan, dia bukan umat Allah, saudara. Siapa saja, orang hebat siapapun, kalau dia merongrong organisasi, melawan pimpinan gereja, dia bukan umat Allah. Umat Allah sifatnya adalah menurut. Ini ayatnya, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan lambang jemaat yang saya sampaikan tadi,
lalu pergi memerangi perempuan itu dan keturunannya. Ini gereja mula-mula kekristenan disebut perempuan. Ada keturunannya. Keturunannya adalah gereja di akhir zaman, gereja yang sisa, yang terakhir, yang memelihara hukum Allah, yang menuruti, sudah lihat saya tandai merah, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kata menurut ini adalah karakter, ciri khas umat yang sisa. Mari kita menjadi umat yang suka menurut, umat yang suka dengar-dengaran. Kita harus menjadi bagian dalam solusi, bukan bagian dalam masalah, saudara. Di mana saja kita berada, di tingkat organisasi mana saja kita ada di sana, haruslah kita menjadi bagian dari solusi. Jangan kita menjadi bagian dari masalah di mana kita berada. Efesus 5:1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kembali karakter Allah, umat Allah ditonjolkan jadi penurut. Tokoh penjahat, iblis disebut pembunuh manusia. Di dalam dia tidak ada kebenaran dan ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Itulah tokoh penjahat. Setan adalah penipu besar. Dia menipu sepertiga malaikat sorga yang dilemparkan ke bumi. Kapan dia dilempar ke bumi, saudara? Tidak ada akses lagi di sorga pada waktu Yesus mati di kayu salib. Sebelum Yesus mati di kayu salib, ia masih boleh beredar-edar, bahkan boleh ke surga dalam catatan buku Ayub. Dan ia diberi kesempatan, kalau saja ia bertobat sebelum penyaliban, ia akan diterima oleh Allah. Tapi sampai kepada Yesus mati di kayu salib, maka kesempatan baginya tertutup. Kalau saudara membaca Alkitab, ada dua kali Yesus menangis. Pertama pada waktu kematian Lazarus. Ia menangis bukan karena Lazarusnya, ia menangis karena Maria dan Marta yang sedih. Lalu yang kedua, pada waktu ia di Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, dalam menuju ke penyalipan, ketika ada di Bukit Zaitun, ia di atas keledai, dia berhenti sejenak, angin sepoi-sepoi meniup, lalu terlihat air mata menetes di pipinya. Ia melihat kota Yerusalem dan ada Ka'bah megah di Yerusalem. Dia menangisi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang menolak keselamatannya. Dan dalam catatan pena ilham oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White, ia menulis, pada saat terjadi kegelapan dari jam 12 siang sampai jam 3 petang, pada saat Yesus disalib, maka sesekali kilat memancar di wajah Yesus, terlihat linangan air mata. Yesus menangis saat itu, bukan karena sakit tangannya yang terpaku atau kepalanya yang disobek oleh karena mahkota duri, tapi dia menangisi termasuk nasib setan yang divonis pada saat itu. Luar biasa kasih Yesus, sampai setan pun dia tangisi oleh karena vonis sudah jatuh kepada setan. Luar biasa kasih Yesus yang sungguh ajaib. Setan menipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia juga menipu pria dan wanita dengan berbagai cara selama berabad-abad yang lalu, bahkan hingga saat ini. Ada dua tokoh dalam drama buku Wahyu. Tokoh yang pertama, saudara, adalah Yesus Kristus, pahlawan sejati, tokoh yang baik. Sementara penjahat dalam buku Wahyu adalah setan, iblis, ular tua, naga. Oleh karena itu tokoh yang baik, pahlawan sejati, Yesus Kristus. Ia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara setan, dia adalah pembohong dan bapa segala pembohong. Yohanes 8 ayat 48. Di pihak siapakah kita berada? Kita memiliki kuasa memilih, dan satu hal yang tak dapat diintervensi oleh Allah adalah kuasa memilih. Apa sebab? Kuasa memilih telah diberikan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Itu merupakan hak prerogatif ciptaan. Karena Allah tidak mau disembah secara terpaksa. Allah mau disembah secara sukarela. Bila mana ada seseorang yang tidak mau bertobat, lalu Allah akan gunakan kuasanya untuk memaksa dia menjadi bertobat, Allah bisa buat. Karena Allah bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Segala kuasa ada di tangan Allah. Tapi kalau saja ada orang yang tidak mau bertobat, walaupun sudah dengar pekabaran firman Allah, lalu Allah paksakan dengan kuasanya untuk bertobat, maka setan akan bertepuk tangan dan berkata, Allah curang. Dan Allah curang. Dan itu akan diumumkan kepada seluruh
penghuni sorga, malaikat. Dan Allah kita bukanlah Allah yang curang. Allah kita Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu dua kuasa tadi, baik kuasa Allah, Yesus Kristus, dan setan, mereka hanya berhak mempengaruhi, meyakinkan, membujuk setiap insan manusia. Tetapi kepada siapa kita berpihak, itu adalah keputusan saudara dan saya. Itu adalah pilihan hidup kita. Karena hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan saudara. Dalam Yosua 24 ayat 15, ketika Yosua diperhadapkan dengan bangsa Israel yang mudah tergoda untuk menyembah berhala, maka Yosua mengambil sikap setelah dia menggantikan kepemimpinan Musa. Yosua memanggil mereka menghadapkan kepada bangsa Israel dan ia menyampaikan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Ini adalah himbauan, bujukan, panggilan dari Yosua dan keluarganya. Isu utama dalam hidup manusia adalah penyembahan. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang penyembahan. Siapa yang kita sembah? Sudah lihat Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Kata takutlah akan Allah ini saudara, bukan berarti karena Allah kita Allah yang kejam, Allah yang pemarah, Allah yang pendendam. Takut akan Allah ini memberi arti hormat. Hormatilah akan Allah kita yang telah menjadikan langit dan bumi saudara. Lalu muliakanlah Dia dari seluruh aspek hidup kita. Biarlah memuliakan nama Allah, karena telah tiba saat penghakimannya. Dalam penghakiman sorga, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak ada pembela di sana saudara. Oleh karena itu sambutlah Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Lalu kalimat berikut, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kata sembahlah ini saudara ada hubungan dengan penciptaan. Kalau saudara melihat buku Kejadian 1 dan 2, sampai pada hari yang ke-6 semua isi jagat raya telah lengkap di udara, darat dan laut. Tidak perlu lagi ada tambahan hari yang ke-7. Sudah lengkap isi bumi ini. Di awan-awan burung-burung sudah ada, matahari, bulan dan bintang. Di udara, di darat, tumbuh-tumbuhan semuanya telah ada, hewan-hewan telah ada. Bahkan manusia sudah ada pada hari yang ke-6. Di laut semua ikan-ikan telah ada. Kenapa Allah menambahkan satu hari lagi, hari ke-7? Karena hari ke-7 adalah tugu penyembahan yang Allah buat untuk menyembah Allah pencipta jagat raya, untuk mengingat Dia. Oleh karena itu umat Allah yang sejati akan datang menyembah Allah pada sarana lembaga tugu, ialah hari Sabat, hari yang ke-7. Setan juga ingin disembah. Kalau saudara membaca Yesaya 14 ayat 14, setan ingin menyamai yang maha tinggi, maka ia juga membuat Sabat yang lain selain hari yang ke-7. Oleh karena itu kepada kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Di malam-malam yang akan datang, pembahasan ini akan lebih dalam digali oleh para pembicara kita. Kepada